saudara dimanapun kau berada, pagi ini mari buka hati. Saya merasakan ada hati yang jauh dari Tuhan. Anda ada membuka YouTube untuk ikut di doa pagi ini. Tapi ada ketawaran hati, ada rasa putus asa. Mari hari ini terbuka. Tuhan yang kita sembah itu pribadi yang hidup. Kita gak bisa lihat dia mungkin. Tapi waktu kita menyembah dia hadir. Dia mau dekat dengan umatnya. Dia mau melawat kita. Dia mau ingin menyatakan. Bahkan dia rindu untuk memberikan perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara besar yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Mari datang buka hati kita. Berseru aja kalau hari ini kau datang dalam kondisi merasa ada ketawaran hati, rasa putus asa, rasa jauh dari Tuhan, rasa engkau ditinggalkan bahkan. Mari berseru, Tuhan bawa aku kembali. Kunci kemenangan orang percaya itu terletak waktu dia kembali bonding dengan Tuhan. Waktu dia kembali punya hubungan dengan Tuhan. Waktu dia kembali mengalami pribadi Tuhan. Itu titik awal di mana dia bisa mengalami kemenangan kembali. Mari angkat hati kita sejenak. Anda yang bisa berbahasa roh. Anda yang mungkin gak bisa, gak ada kata-kata lagi, berseru dalam hati Anda atau berkata, Yesus tolong aku. Roh Kudus jamah aku. Jangan diam, tapi ada keinginan untuk kita mengalami Tuhan. Itu dari kita. Dari pribadi Tuhan, dia sangat rindu. Pasti dia Allah yang ingin melawat umatnya. Mari datang angkat hati kita. Konarahabayasya kanarahabayasi. Konarahabayasya kanarahabayasya kanarahabayasi. Kohanarahabayasya kanarahabayasya kanarahabayasi. Kihanarahabayasya hanarahanarababararababararababararabayasi. Tuhan bawa setiap hati kembali kepadamu ya Tuhan. Seberapa berat perjalanan hidup kami. Kami mau berjalan dengan Engkau tahun ini untuk menyelesaikan sampai di akhir tahun. Kami mau lihat kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan yang ini nyatakan dalam kehidupan kami. Kohanarahabayasya kanarahabayasya kanarahabayasi. Honarabayasya kanarahabayasi. Hinarabayasya kanarahabayasya kanarahabayasya kanarahabayasi. Buka hati kita, buka hati kita. Tuhan mau hadir dan dia mau bicara kepada kita semua hari ini. Biarkan mata roh kita terbuka, mata hati kita terbuka karena pintu hati kita. Itu yang kita yang bisa membukanya, bukan Tuhan. Dia menunggu kita. Dia di depan pintu kita berkata, dia mau ketuk pintu hati kita. Waktu kita buka, waktu dengar ketukannya, dia buka dan kita masuk. Maka dia masuk, maka kita dikatakan makan sehidangan dengan dia. Dia mau duduk dan makan sedang kita. Itulah waktu di mana kita bersekutu intim dengan Tuhan. Mari kita buka hati kita, dengarkan firman Tuhan. Tuhan hamba terbatas, tapi biar roh Tuhan mengurapi setiap kata-kata hamba yang terbatas. Waktu yang singkat biarkan ada rema yang kami dapatkan yang membangkitkan setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, tahun ini kan kita dapat tema visi, mimpi dan penglihatan. Jadi saya percaya ada banyak pengalaman rohani yang mau Tuhan kerjakan bersama-sama dengan kita di tahun ini. Dia mau berjalan dengan kita untuk mengalami pengalaman rohani. Nah tahun ini juga dia ingin rindu menggenapi semua mimpi, penglihatan, janji, firman yang sudah dia ucapkan pada kita. Dia mau genapi. Nah hari-hari ini saya percaya banyak kita memasuki mungkin bulan-bulan sudah dengan cepat ya, ini mungkin mulai masuk ke bulan 4. Di mana kita sedang memperingati bahkan hari Jumat Agung dan Paskah. Di mana Yesus itu mati dan dia dibangkitkan. Nah saya yakin waktu Yesus dibangkitkan, kata bangkit itu dia mau kita alami kebangunan rohani. Ya, jadi tema saya hari ini tentang mata roh yang terbuka, mata rohani yang terbuka. Dalam hidup kita saya yakin kita diciptakan ada 3 area, roh, jiwa, dan tubuh. Secara tubuh kita bisa melihat, ada telinga pendengaran, ada juga yang namanya hidung penciuman dan lidah untuk merasakan.
Nah, saya yakin di dalam rohani kita itu ada 5 panca indera yang itu bisa terbuka juga, yang kita abaikan. Nah, saya mau katakan tahun ini Tuhan mau buka panca indera rohani kita untuk kita melihat perkara-perkara besar yang Tuhan memberikan pada kita. Ya, kita pengen belajar ya hari ini tentang perjalanan Yesus waktu di Emmaus ya. Kita buka yuk di dalam firman Tuhan di dalam Lukas 24. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Jadi tahun ini saya yakin Tuhan ingin menampakkan diri, menyatakan diri, melawat kita. Di dalam perjalanan hidup kita, ya bisa lewat mimpi, waktu dia berbicara pada kita. Entah banyak hal-hal di tengah-tengah kita, hidup kita di sampai akhir tahun nanti, bukan di tahun-tahun mendatang. Dia ingin menampakkan dirinya, melawat kita sebagai umatnya. Tapi jangan sampai waktu Tuhan datang melawat kita nggak mengenali dia. Kita nggak bisa melihat Tuhan, kita nggak bisa mengenali dia, bahkan kita nggak bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita mau baca ini cerita tentang kisah di mana murid Yesus yang sebenarnya mereka adalah orang yang punya pengalaman jalan dengan Tuhan kan. Mereka adalah murid-murid Yesus, mereka udah jalan melihat makan bareng, lihat mujizat yang Yesus kerjakan. Tapi ketika mereka mendapatkan fakta Yesus mati, dan disalibkan dan mati, mereka menjadi orang-orang yang di tengah jalan hidup mereka, jadi waktu Yesus datang pada mereka nggak kenali. Mereka lupa dengan semua yang Tuhan pernah janjikan bahwa dia akan bangkit kembali untuk menyatakan keselamatan bahkan bukan hanya kepada Israel tapi kepada seluruh dunia yang hari ini kita semua sedang menanti-nantikan. Kebangkitan, kedatangan Yesus yang kedua kali kan. Tapi hari ini saya mau bicara tentang lebih kepada kehidupan kita sehari-hari. Kita baca Lukas 24. Saya gak akan baca semua, saya akan loncat. Tapi kita mulai Lukas 24 ayat 13-14. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali dia. Sampai di sini berhenti. Saudara, ini mereka dalam keadaan mengalami sebuah musim di mana tiba-tiba juru selamat yang mereka sedang bersama-sama dengan dia tiba-tiba harus disalibkan dan mati. Ini fakta yang mereka sulit terima gitu ya. Dan pada hari itu mereka sedang jalan-jalan bercakap-cakap tentang apa yang sedang terjadi gitu ya. Karena itu masih hari-hari di mana Yesus sedang mengalami yang namanya kebangkitan. Dan dia menemui orang-orang yang selama ini berjalan dengan dia. Saya yakin kalau kita adalah orang-orang yang sudah pernah punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan itu rindu sekali lagi dan sering kali dia akan acap kali datang kepada hidup kita ya. Dia akan datangi kita, tapi ada masa-masa di mana seperti Yesus, waktu Yesus datang mendekati secara pribadi, mereka nggak bisa mengenali Yesus loh. Nah, saya mau katakan ada banyak kita sebagai orang Kristen, bahkan sudah Kristen lama mungkin hari ini, bicara orang yang sudah melayani, kalau murid Yesus kan sudah orang yang sudah melayani Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita juga bisa alami seperti murid Yesus. Ketika kita alami pergumulan hidup, tantangan kehidupan. Tiba-tiba di tengah perjalanan kita tiba-tiba bisa merasa bahwa Tuhan itu ada enggak ya? Kita meragukan, kan kita mulai kabur tentang siapa Tuhan dalam hidup kita. Kita seperti dibutakan gitu. Nah, saya mau bagikan hari ini bahwa ada hal yang sebenarnya bisa distract. Untuk kita bisa mengalami terus yang namanya pengenalan akan Tuhan. Perkara-perkara yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ini hanya satu kisah. Kalau Anda baca kisah tentang di 2 Raja-Raja 13 ayat 2 Raja 6 ayat 13 itu tentang Elisa dan bujangnya. Bujangnya ketakutan sekali pagi-pagi ketika melihat ada tentara Aram yang datang mengepung tempat di mana mereka berada. Dan hari itu dia sangat takut. Dia berkata, celaka Tuanku, kita ini mati karena sudah dikepung musuh. Tapi hari itu juga Tuhan berkata, buka mata rohnya, buka mata rohaninya. Dan di sana ketika dibuka maka dia melihat pasukan dari Tuhan itu lebih besar.
Jadi ternyata mata rohani kita itu ada. Dan hari ini banyak orang tertutup mata rohani karena apa? Ada perkara-perkara yang kita alami membuat kita takut. Seperti murid Yesus, mereka dalam kondisi tertekan, takut. Mereka tawar hati, putus asa. Itu semua unsur negatif yang seringkali menguasai kehidupan kita. Hati-hati. Hati-hati dengan yang namanya pintu di mana kuasa kegelapan bisa mencuri banyak hal yang baik dari Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kuasai diri kita, kuasai hati kita. Tuhan bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan di situ terpancar sinar kehidupan. Jadi bukan lagi penentunya, tetapi kita harus bisa menjaga, menguasai hati kita. Kenapa Tuhan ngomong sama Yosua waktu dia masuk ke tanah perjanjian, teguhkan, kuatkan hatimu. Teguhkan, jangan sampai kita tawar hati, jangan sampai kita kecut. Tawar hati itu adalah sesuatu yang bisa melemahkan. Apa yang menjadi kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita, itu melemahkan iman kita. Waktu kita tawar hati maka dikatakan kecillah kekuatan kita. Apa yang kecil? Ya iman kita. Semua fondasi rohani kita dilemahkan. Nah, murid Yesus ini mengalami itu. Setelah mereka berjalan melihat bagaimana Yesus buat mujizat bahkan. Tiba-tiba dalam waktu seketika, seakan-akan Yesus itu mati kan. Seakan-akan Yesus itu sudah enggak berdaya lagi. Mereka mendapatkan sebuah fakta bahwa dari mana pertolongan lagi. Juru selamat mereka udah mati. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita, semua janji, semua yang Tuhan mau berikan pada kita, bahkan kita nggak bisa lagi mengenali, melihat itu ketika tiba-tiba di tengah perjalanan hidup kita. Kita alami beberapa fakta kehidupan yang mesti kita lewati mungkin. Pergumulan hidup kita, mungkin dalam masalah kehidupan keluarga, pekerjaan. Yang seakan-akan beberapa hal itu sepertinya Yesus diam. Yesus mati, nggak lagi intervensi. Mungkin Tuhan sedang menunggu sesuatu untuk kita kembali mengalami yang namanya mempercayai Dia, imannya bangkit. Ada proses dalam kehidupan kita untuk kita mengalami kebangunan rohani bahkan. Nah, saya mau katakan mereka tidak mengenali Tuhan. Hari ini kita banyak yang seakan-akan waktu kita jadi murid Yesus tiba-tiba kita jadi melupakan semua pengalaman berjalan dengan Tuhan di masa lalu. Pengalaman-pengalaman indah kita dengan Tuhan. Pengalaman Tuhan yang kita pernah alami. Tiba-tiba kita serasa enggak bisa tahu lagi. Tuhan itu ada enggak ya? Tuhan itu hidup enggak ya? Kita mulai meragukan Tuhan. Nah, bagaimana murid-murid Yesus akhirnya mereka kembali bisa melihat dan mengenal Tuhan lagi ketika kita lihat yuk. Ini poinnya. Di dalam Lukas 24 tadi di dalam ayat ke-29. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lu masuklah untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Dengar ya, mereka tinggal bersama-sama dengan mereka. Yesus tinggal bersama dengan mereka. Ayat ke-30 waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tapi ia lenyap dan dari tengah-tengah mereka. Kata mereka saudara pada, bukankah hati kita berkobar ketika Dia berbicara dengan kita di tengah jalan dan Dia mendengar kitab suci kepada kita. Mereka mulai terbuka mata rohnya ketika Yesus itu spend time dengan mereka. Masuk ke dalam sebuah tempat dan dikatakan mereka duduk, makan, lalu memecahkan roti. Ya, nah saya mau katakan bagian pertama tadi bahwa hati-hati dengan penghalang-penghalang di hidup kita. Proses hidup kita itu jangan jadi penghalang sih untuk kita bisa melihat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Ya ada banyak hal, ketawaran hati, keputusasaan, rasa takut kita. Itu semua dimensi negatif yang harus kita hati-hati. Jangan sampai biarkan itu terus menguasai hidup kita. Kita harus menguasai diri sedemikian rupa supaya kita bisa maju ke depan dalam hidup kita. Nah yang kedua, bagaimana kita mengalami namanya terbuka mata roh kita. Untuk kita tahu bahwa ada Tuhan di hidup kita. Kita bisa mengenali Dia sekali lagi. Tentunya saya yakin dalam perjalanan hidup ada kalanya waktu dalam pergumulan kita bisa seakan-akan bisa mengalami yang namanya masa-masa di mana kita rasa kehilangan dan kita rasa tidak lagi bisa kenali Tuhan. Tapi kita harus kembali kepada titik awal di mana kita pernah mengalami dulu.
Dari mana sih titik awal kita waktu kita punya hati yang berkobar-kobar, kita datang kepada Tuhan. Saya bilang ini titik di mana kasih mula-mula kita dengan Tuhan. Nah, yang kedua, jangan remehkan perkara-perkara yang pernah kita lakukan dulu. Mungkin itu tentang duduk dekat kaki Tuhan. Mungkin kita mulai dengan perkara yang simpel. Ini persoalanku tentang hutang piutang banyak gitu. Dari mana mulainya? Iya, kembali kepada titik awal, duduk dekat kaki Tuhan, makan. Kata makan itu ya persekutuan dengan Tuhan, itu segalanya. Jadi orang hari-hari ini membangun doa hanya liturgi agama, tapi sebenarnya tidak punya hubungan dengan Tuhan. Jadi kita bisa rasa lelah juga waktu kita berdoa gak dapat apa-apa. Kenapa? Kita lakukan hanya seperti liturgi. Tapi saya mau katakan doa itu adalah hubungan dengan Tuhan. Tanpa kita punya hubungan dengan Tuhan, maka semuanya akan menjadi sangat melelahkan. Dan bukan cuma kita nggak akan dapat apa-apa. Ini spend time loh dengan Tuhan. Murid-murid Yesus spend time. Jadi Tuhan itu sengaja diam di sana, berdiam di sana. Nah, saya ingat tentang Maria, Marta. Tuhan ngomong sama Marta, 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 kamu itu susahkan diri dengan begitu banyak hal. Ngeluh, takut ya, dan khawatir dengan banyak hal. Tapi Tuhan ngomong kepada Maria, Maria ini dia tahu yang terbaik, yang tidak bisa diambil dari hidupnya. Yaitu apa? Duduk dekat kaki Tuhan. Untuk apa? Mendengarkan apa yang Tuhan mau. Saudara jangan kehilangan arah, karena waktu kita lost dekat dengan kaki Tuhan, kita bisa nggak dapat arahan. Mereka mau jalan ke Emmaus itu saya nggak tahu sih 7 mil dikatakan. Tapi sepanjang jalan itu ada Yesus loh. Tapi mereka kehilangan beberapa mil untuk mereka bersekutu dengan Tuhan bahkan. Mereka pikir ini orang asing kan. Bahkan mereka berkata, kau nggak tahu ya apa yang terjadi di hari-hari ini. Kamu aja orang yang nggak tahu, dia bilang gitu. Padahal ini Tuhan. Nah, hati-hati dengan mil-mil perjalanan hidup kita yang kadang-kadang kita bisa kehilangan Tuhan karena kita nggak mengenali Tuhan dalam hidup kita. Saudara duduklah. Kalau Anda mulai kehilangan arah, duduk dekat kaki Tuhan untuk Anda dengarkan arahan. Bahkan duduk dekat kaki Tuhan bicara tentang Hagar satu ketika di dalam cerita di Kejadian 21. Itu juga ngalami yang namanya waktu dia diusir oleh Abraham. Dia harus pergi ke padang gurun. Dikatakan airnya habis dan di situ dia nggak bisa lihat sumur. Dia sangat ketakutan karena anaknya akan mati dan dia sangat sedih, putus asa. Dikatakan ada sumur dan ketika Tuhan berseru kepada dia, baru dia bisa lihat sumur itu ada. Nah, apakah sumur itu nggak ada waktu itu? Ada, tapi Hagar tertutup juga mata rohnya. Saya mau katakan, kalau kita duduk, saya yakin semua peluang yang Tuhan mau berikan pada kita, sumur-sumur yang mungkin bagi orang-orang dunia tertutup, Tuhan bisa buka buat kita. Itu bisa bicara tentang bukan cuma kita dapat arahan, tapi kita bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin sumber-sumber yang selama ini tertutup bagi kita. Waktu kapan? Ya waktu kita datang, duduk, bersekutu, makan firman. Jadi duduk menikmati firman Tuhan, suaranya. Dia akan memberikan sumur-sumur baru pada kita. Jadi ada beberapa kisah dalam Alkitab yang berkata, mata roh itu harus terbuka supaya kita enggak menjadi putus asa dengan perjalanan hidup kita. Ya, jadi jangan remehkan, yang kedua jangan remehkan perkara-perkara rohani. Doa, memuji, menyembah, baca firman, lalu satu lagi perjamuan kudus. Waktu Yesus sebelum dia disalibkan, dia bersekutu dengan muridnya itu Paskah itu bicara tentang perjamuan kudus, Jumat Agung. Mereka bersama-sama makan perjamuan kudus. Itu yang dilakukan. Nah, saudara, seringkali ketika saya alami kelemahan, ada intimidasi musuh, ada ketakutan mungkin ya, pada masa-masa awal-awal di mana COVID terjadi, kita juga semua bisa merasa takut. Nah, untuk mengatasi itu, saya acap kali ambil perjamuan kudus. Jadi bagi saya perjamuan kudus bukan liturgi setiap bulan di gereja sih, tapi saya sering kali, bahkan hampir ketika saya alami kelemahan tubuh, sakit penyakit, saya akan angkat perjamuan kudus. Untuk apa sih? Mengingat kembali bahwa betapa Yesus itu mengasihi kita. Dia terlebih dulu mengasihi kita. Sehingga hari itu saya diingatkan, iya kenapa saya masih takut? Karena Yesus itu sampai hidupnya diberikan loh, mau mati bagi kita, disalibkan. Dan dia memberikan seluruh kehidupannya untuk
Dia menebus kita dari semua kutuk, sakit, penyakit. Bahkan dari semua penderitaan, bagi semua dia ingin memberikan kita kebangkitan rohani. Ingin memberikan kita semua perkara-perkara yang baik. Nah waktu itu saya akan kembali dibangkitkan. Jadi jangan remehkan perkara-perkara rohani. Apa yang Anda lakukan waktu Anda memuji, menyembah, berdoa, baca firman. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Waktu Anda mengambil perjamuan kudus. Lakukan sungguh-sungguh karena Tuhan itu hidup. Waktu kita melakukan itu tiba-tiba sesuatu terbuka dalam hidup kita. Dan kita bisa tiba-tiba baca firman, kita bisa lihat, oh ternyata Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dia berbicara kepada aku lewat firman. Lalu kita bisa melihat bagaimana peluang-peluang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sumber-sumber yang selama ini tertutup, Tuhan mau bukakan kepada kita semua. Jadi hari ini di dalam Tuhan saya yakin selalu ada perjalanan baru yang memberikan pada kita. Yang ketiga, terakhir, Anda harus belajar mempercayai Tuhan lebih daripada fakta yang terlihat di hari-hari kita. Semua fakta itu seringkali bisa membunuh keyakinan kita, iman yang kita bangun. Tapi Tuhan janji tahun ini, apa yang kita bisa lihat dengan mata roh kita akan dapatkan di alam jasmani. Jadi belajar untuk lebih beriman, lebih percaya kepada Tuhan daripada fakta yang kelihatan. Ya kalau kita mau lihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam tahun ini. Orang percaya itu hidup bukan karena melihat, tapi karena iman, karena percaya. Jadi bangunlah rasa trust kita kepada Tuhan. Sekalipun yang di depan kita seakan-akan masih gelap, belum tahu arahnya, belum gimana cara keluar daripada kesulitan hidup kita. Tentang mungkin keluarga ada yang sakit atau mungkin pekerjaan masih banyak hal yang sedang terjadi. Ada hutang yang mungkin itu rasa secara manusia gak mungkin terbayar. Tapi saya mau katakan jangan lari daripada tanggung jawab ya. Percaya Tuhan sekali lagi. Kita akan melihat kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan hari ini masih ada. Dia masih hidup. Paskah itu harus kita rayakan. Kebangkitan Tuhan itu harus kita rayakan. Bukan tentang merayakan tentang keadaan kita. Tapi merayakan bahwa Tuhan itu ada. Dia hidup dan dia bangkit. Dia mati hanya 3 hari loh. Iya jadi sebenarnya kalau kata 3 hari itu waktu yang singkat sih. Jadi ada banyak orang masa gelap itu kok rasanya lama banget ya. Saya mau ingatkan 3 hari itu waktu yang singkat sebenarnya sih. Tapi kita bisa buat itu lama seperti Israel. Jadi 40 tahun berputar di padang gurun. Karena mereka gak bisa lihat Tuhan. Mereka nggak kenali karakter Tuhan dalam hidup mereka. Mereka terus bersungut-sungut. Mereka mengeluh, mereka putus asa. Waktu mereka kekurangan makan, minum, mereka kepanasan. Nah hari ini sama, saya mau katakan 3 hari sebenarnya waktu yang singkat. Kegelapan itu Tuhan gak izinkan untuk selamanya. Penderitaan, proses padang gurun itu sebenarnya Tuhan gak mau lama-lama kok. Tapi yang membuat lama itu sebenarnya kondisi kita sih. Karena kita gak bisa meresponi dengan benar. Kita jadi mengeluh, bersungut-sungut, putus asa, tawar hati, kecewa, marah dan sebagainya. Dan itu yang membuat kita jadi semakin jauh dari Tuhan. Semakin gak bisa lihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Hati-hati. Ya, mari saya mau berdoa untuk hari ini yang terpenting adalah mata rohmu terbuka. Mata rohani terbuka. Supaya kita melihat Tuhan sedang simpan sesuatu. Di surga, apa yang kita dijanjikan itu sudah ada. Itu sudah ada. Tuhan akan berikan tapi kita nggak bisa lihat itu. Nah untuk kita mencapai itu kita mesti pakai mata iman. Kita mesti pakai doa-doa kita. Kita mesti perangi seperti Daniel perangi. 21 hari dia berdoa. Dan dikatakan Yesus berkata hari pertama aku sudah dengar doamu kata Tuhan. Tapi ada penghalang. Ada penghalang dikatakan, ada banyak penghalang. Bukan tentang mata roh kita, di alam roh juga ada yang namanya penguasa udara. Yang mencoba menahan berkat-berkat Tuhan. Kita butuh untuk kita berjuang, masuk dan berkata Tuhan buka mata rohku. Aku pengen mengalami pengalaman-pengalaman baru berjalan bersama dengan Engkau. Jangan berhenti ya, jalan terus dengan Tuhan. Dimanapun ada Tuhan. Di Emos ada Tuhan. Di setiap jalan, entah hari ini perjalanan hidupmu sampai di titik mana. Tapi katakan masih ada Tuhan. Masih ada harapan, masih ada Tuhan. Pasti masih ada kehidupan. Pasti masih ada jalan. Kenali Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Dan jangan sampai kita dihalangi oleh apapun menjadi kondisi hidup kita. Mari datang pada Tuhan yuk.